Drona dan Drupada, dua sahabat yang pernah belajar di bawah atap yang sama, akhirnya saling menghancurkan melalui perang, darah, dan anak-anak mereka sendiri. Pertanyaannya sederhana namun mengganggu. Siapa yang sebenarnya memulai tragedi ini? Drona yang menyimpan dendam puluhan tahun, atau Drupada yang menghina sahabatnya di hadapan istana? Dari satu janji masa muda yang diingkari, lahirlah rangkaian keputusan dingin yang menyeret kerajaan, keluarga, dan generasi ke dalam kehancuran yang tak terelakkan. Takdir mempertemukan Drona dan Drupada bukan di medan perang, melainkan di ruang sunyi bernama asrama. Di sanalah dua anak manusia yang kelak mengguncang sejarah Bharata, duduk bersila di lantai yang sama, belajar dari guru yang sama, namun membawa dunia batin yang sepenuhnya berbeda. Drona lahir dari tapa Resi Bharadwaja, tanpa istana, tanpa warisan, tanpa perlindungan kuasa. Sejak kecil ia mengenal hidup sebagai rangkaian kekurangan. Baginya, ilmu bukan sekadar kehormatan, melainkan satu-satunya jalan untuk bertahan. Setiap mantra yang ia hafal, setiap senjata yang ia kuasai, bukan hanya latihan intelektual, melainkan penopang harga diri. Drona tumbuh dengan keyakinan diam-diam bahwa pengetahuan adalah satu-satunya hal yang mampu menembus tembok kelas sosial. Drupada datang dari dunia yang berlawanan. Ia putra mahkota Pancala, terbiasa dengan penghormatan, disiplin kesatria, dan bayangan singgasana yang menantinya. Baginya, ilmu adalah pelengkap, atribut seorang calon raja agar tampak bijaksana dan pantas memerintah. Ia belajar bukan karena harus, melainkan karena itu bagian dari tradisi bangsawan. Di asrama, keduanya duduk sejajar. Mereka membaca kitab yang sama, mendengarkan wejangan yang sama, dan menyebut guru yang sama dengan penuh hormat. Namun, kesetaraan itu hanya terjadi di permukaan. Di baliknya, dunia mental mereka terpisah jauh. Drona belajar dengan rasa lapar yang nyata, lapar akan pengakuan, masa depan, dan keamanan hidup. Drupada belajar dengan ketenangan orang yang tahu bahwa dunia telah menyediakan tempat baginya. Persahabatan pun tumbuh, mereka berbagi percakapan, tawa, dan mimpi masa depan. Namun sejak awal, mimpi itu tidak berdiri di tanah yang sama. Bagi Drupada, masa depan adalah kelanjutan alami dari takdirnya sebagai raja. Bagi Drona, masa depan adalah sesuatu yang harus direbut dengan susah payah. Di titik inilah tragedi mulai disiapkan, meski belum terlihat. Dua manusia yang tampak setara dalam ruang belajar, ternyata tidak pernah benar-benar setara dalam kehidupan. Asrama hanyalah ilusi persamaan, sebuah jeda singkat sebelum realitas kelas, kekuasaan, dan ego kembali menuntut haknya. Persahabatan Drona dan Drupada mencapai puncaknya di usia ketika kata-kata masih terasa ringan dan masa depan tampak jauh. Di sela pelajaran dan latihan, mereka sering berbicara tentang hari esok, tentang apa yang akan mereka jadi setelah meninggalkan asrama. Bagi Drupada, masa depan adalah wilayah yang pasti. Baginya, waktu hanya perlu berjalan lurus agar takdirnya tiba. Dalam suasana itulah sebuah kalimat terucap, bukan dalam upacara resmi, bukan di hadapan saksi, melainkan dalam keakraban dua sahabat muda. Drupada berkata, dengan nada yang mungkin tulus namun tanpa beban, "Jika aku kelak menjadi raja, separuh kerajaanku akan menjadi milikmu." Kalimat itu meluncur mudah, seperti angin yang lewat tanpa niat menetap. Bagi Drupada, janji itu adalah ekspresi persahabatan, simbol kesetiaan, bukan kontrak. Ia tak sedang berbicara sebagai negarawan, melainkan sebagai pangeran muda yang belum mengenal beratnya kekuasaan. Ia belum tahu bahwa kerajaan bukan milik pribadi, melainkan struktur politik yang dipenuhi tuntutan, hukum, dan kompromi.
Ia belum paham bahwa seorang raja hidup di bawah tekanan sejarah bukan sekadar kehendaknya sendiri. Namun, bagi Drona, kata-kata itu jatuh dengan bobot yang sama sekali berbeda. Ia mendengarnya bukan sebagai kiasan, melainkan sebagai jangkar harapan. Dalam hidup yang nyaris, tak memberinya apapun, janji itu menjadi cahaya yang nyata. Bagi Drona, separuh kerajaan bukan lambang kemewahan, melainkan jaminan hidup, keselamatan bagi keluarganya yang kelak, dan pengakuan bahwa ilmunya tidak sia-sia. Disinilah tragedi mulai mengendap. Dua orang mendengar satu kalimat, tetapi memaknainya dengan cara yang bertolak belakang. Yang satu mengucapkan janji tanpa memikirkan konsekuensinya. Yang lain menyimpannya sebagai fondasi masa depan. Tidak ada kebohongan saat itu, hanya ketidaksadaran akan perbedaan posisi. Asrama kembali menutup hari-harinya. Mereka berpisah, membawa jalannya masing-masing. Namun janji itu tidak ikut berakhir. Ia tinggal di benak Drona, mengeras seiring waktu, berubah dari harapan menjadi tuntutan batin. Sementara bagi Drupada, janji itu memudar, terkubur oleh urusan kerajaan, politik, dan ambisi kekuasaan. Disinilah letak ironi paling awal. Tragedi besar seringkali tidak lahir dari niat jahat, melainkan dari kata-kata yang diucapkan tanpa kesadaran akan beratnya dampak. Sebuah janji yang tampak ringan di masa muda, diam-diam sedang menyiapkan kehancuran bagi dua kehidupan, dan kelak bagi dua generasi. Waktu berjalan dan realitas menunjukkan wajahnya yang paling kejam kepada Drona. Ilmu setinggi apapun tidak otomatis membawa kesejahteraan bagi seorang Brahmana yang hidup di pinggir kekuasaan. Setelah meninggalkan asrama, Drona menikah dan memiliki seorang putra, Aswathama. Namun kebahagiaan itu berdiri di atas tanah rapuh, kemiskinan yang tidak kunjung pergi. Hari-hari Drona diisi oleh rasa kekurangan yang nyata dan berulang. Ia bukan hanya miskin harta, tetapi juga miskin pilihan. Ilmu perang yang ia kuasai tidak memberinya tempat terhormat di dunia ksatria. Ia hidup sebagai orang berpengetahuan tinggi yang terkurung dalam status sosial rendah. Sebuah paradoks yang perlahan menggerogoti batinnya. Puncak kehinaan itu datang bukan di ruang publik, melainkan di ruang paling pribadi, rumah. Ketika Aswathama, anaknya, meminta susu, Drona tidak mampu memberikannya. Ia hanya bisa mencampur tepung dengan air, menciptakan cairan putih palsu yang tak bergizi. Aswathama meminumnya dengan polos, tanpa tahu bahwa ayahnya sedang runtuh dari dalam. Di momen itulah janji lama Drupada kembali hidup. Bukan sebagai kenangan manis, melainkan sebagai satu-satunya tali harapan yang tersisa. Drona tidak datang kepada Drupada sebagai penuntut kekuasaan, melainkan sebagai manusia yang terdesak. Ia datang membawa luka, bukan ancaman. Ia berharap setidaknya ada pengakuan atau sekadar empati dari sahabat lama. Drona memasuki Balairung Pancala dengan langkah tertahan. Pakaian Brahmana yang ia kenakan sederhana, bahkan lusuh, kontras dengan kemegahan istana dan kilau senjata para penjaga. Ia tidak datang membawa tuntutan, hanya kenangan, dan satu janji lama yang masih ia percaya memiliki makna. Drupada duduk di singgasana, mahkota di kepalanya menegaskan jarak yang kini memisahkan mereka. Aku tidak datang sebagai orang asing. Drona membuka suara, menundukkan kepala dengan hormat. Aku datang sebagai sahabatmu di masa muda. Kau pernah berkata, bila kelak menjadi raja, separuh kerajaanku akan kau bagikan padaku. Balairung hening sejenak. Drupada menatap Drona lama, lalu tersenyum tipis. Bukan senyum hangat, melainkan senyum penguasa yang sedang menimbang wibawa. Itu ucapan anak-anak, jawab Drupada akhirnya. Bukan janji seorang raja. Drona mengangkat wajahnya. Bagiku, itu adalah pegangan hidup. Drupada bersandar di singgasana.
Suaranya meninggi, cukup keras untuk didengar para hadirin. Drona, kau lupa satu hal. Persahabatan hanya ada di antara mereka yang setara. Kata-kata itu jatuh berat. Aku Raja Pancala, lanjut Drupada. Kau Brahmana miskin yang hidup dari mengajar. Bagaimana mungkin aku berbagi kerajaan dengan orang sepertimu? Balairung bergetar oleh bisik-bisik. Drona berdiri terpaku. Yang dipatahkan bukan hanya harapannya, tetapi harga dirinya. Aku tidak meminta istana, Drona berkata pelan. Aku hanya mengingatkan janjimu. Drupada menatapnya dingin. Janji kepada orang yang tak setara tidak mengikat. Pergilah, jangan mencampur adukkan kenangan masa kecil dengan urusan negara. Itu bukan penolakan, itu pengusiran yang dibungkus legitimasi kekuasaan. Drona tidak membalas. Ia menunduk sekali lagi, lalu berbalik. Setiap langkah keluar dari Balairung terasa lebih berat dari sebelumnya. Para penjaga membuka jalan dan rasa malu mengiringinya seperti bayangan. Di luar istana, Drona berhenti. Nafasnya teratur, wajahnya tenang. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah runtuh secara permanen. Ia datang sebagai sahabat, pulang sebagai orang yang direnggut martabatnya di hadapan umum. Sejak hari itu, Drona memahami satu kebenaran pahit. Di dunia para penguasa, ilmu tanpa kekuatan adalah kelemahan. Janji tanpa status adalah bahan ejekan. Dan kehormatan hanya dimiliki oleh mereka yang mampu memaksakannya. Ia tidak bersumpah dengan kata-kata, tidak ada teriakan atau kutukan. Yang ada hanya keputusan sunyi. Ia tidak akan lagi meminta diakui. Ia akan memaksa dunia untuk mengakuinya. Dan tanpa Drupada sadari, dengan kata-katanya sendiri, ia baru saja menciptakan musuh paling berbahaya. Seorang Brahmana yang menjadikan penghinaan sebagai fondasi hidup barunya. Setelah meninggalkan Pancala, Drona tidak segera memikirkan balas dendam dalam bentuk tindakan. Ia memilih bergerak menjauh, memberi jarak antara luka dan keputusan. Dalam pengembaraan itulah reputasi ilmunya perlahan dikenal, bukan melalui klaim, melainkan melalui pengajaran singkat dan demonstrasi kemampuan yang tak bisa disangkal. Nama Drona sampai ke telinga para ksatria dan akhirnya kepada Bhisma. Bhisma yang telah lama menyadari bahwa generasi penerus Hastinapura membutuhkan pembinaan serius, tidak menilai Drona dari penampilannya. Ia mengujinya, bukan dengan duel terbuka, melainkan dengan percakapan tentang disiplin, dharma, dan tujuan ilmu senjata. Dari sana, Bhisma melihat sesuatu yang jarang ia temui. Ketenangan seorang Brahmana yang memahami perang tanpa memuliakan kekerasan. Apa tujuanmu mengajarkan senjata? Tanya Bhisma. Drona menjawab jujur, namun terukur. Agar kekuatan tidak jatuh ke tangan yang ceroboh. Jawaban itu cukup. Bhisma tidak menawarkan kekuasaan, hanya tanggung jawab. Ia membawa Drona ke Hastinapura bukan sebagai alat, melainkan sebagai solusi atas kebutuhan nyata kerajaan. Dengan restu Bhisma, pengangkatan Drona sebagai guru para pangeran diterima tanpa perlawanan. Legitimasi itu tidak dibangun dengan paksaan, tetapi dengan kepercayaan. Di lingkungan istana, Drona menampilkan diri sebagai guru sepenuhnya. Ia menyembunyikan luka pribadinya di balik metode pengajaran yang disiplin dan sistematis. Di bawah pengawasan Bhisma, ia membentuk para pangeran dengan standar yang tinggi, menuntut ketepatan, kesabaran, dan pengendalian diri. Di antara murid-muridnya, Arjuna menonjol bukan karena perlakuan istimewa, melainkan karena kesediaannya menanggung beban latihan paling berat. Drona melihat pada Arjuna cerminan dari apa yang seharusnya dimiliki seorang ksatria, fokus tanpa kesombongan. Tanpa disadari siapapun, hubungan guru-murid itu tumbuh menjadi poros masa depan konflik besar. Bhisma melihat hasil kerja Drona dan merasa keputusannya tepat.
Ia tidak tahu bahwa di balik ketenangan sang guru ada ingatan yang tak pernah benar-benar padam. Namun, Drona tidak tergesa. Ia membiarkan peran resminya berjalan alami. Ia tahu waktu adalah sekutu terbaik bagi orang yang bersabar. Dengan cara itu, dendam Drona tidak terlihat sebagai api, melainkan sebagai bayangan. Tidak membakar sekarang, tetapi selalu mengikuti. Dan ketika saatnya tiba, bayangan itulah yang akan menjelma menjadi kenyataan tanpa perlu melanggar satu pun aturan yang Bhisma junjung tinggi. Tahun-tahun berlalu di Hastinapura dan latihan para pangeran mencapai titik akhir. Ilmu yang ditanamkan Drona kini hidup dalam tangan dan refleks murid-muridnya. Di hadapan Bhisma dan para tetua istana, kemampuan mereka dipertontonkan sebagai bukti keberhasilan seorang guru. Drona berdiri di sisi arena, tenang, tanpa ekspresi kemenangan. Namun di dalam dirinya, satu perhitungan lama akhirnya menemukan waktunya. Sebagai penutup masa berguru, para murid diminta membayar guru dakshina. Lazimnya, permintaan itu berupa harta, ternak, atau kehormatan simbolis. Namun Drona tidak meminta apapun pada awalnya. Ia membiarkan keheningan bekerja seolah sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih berat dari emas. Akhirnya ia berbicara. "Ada satu permintaanku," kata Drona, suaranya datar. "Bukan untuk kepentingan pribadiku, melainkan sebagai ujian terakhir ketaatan kalian sebagai ksatria." Ia menatap para pangeran satu persatu, lalu menyebutkan nama yang membuat udara arena menegang. Drupada, Raja Pancala. Tawan dia bawa ke hadapanku. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada pembelaan. Permintaan itu sah secara formal, disampaikan di hadapan Bhisma dan tidak melanggar aturan. Drupada adalah raja yang pernah berlatih bersama mereka. Menaklukkannya berarti membuktikan bahwa para murid telah melampaui masa lalu. Bhisma tidak segera menolak. Ia memahami makna simbolisnya, meski belum sepenuhnya menyadari luka lama di baliknya. Maka perintah itu dijalankan. Arjuna memimpin penaklukan. Pancala jatuh bukan karena kekacauan, tetapi karena ketepatan strategi. Drupada ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke hadapan Drona. Kali ini panggungnya terbalik. Drona berdiri sebagai penguasa situasi, Drupada berdiri sebagai tawanan. "Dulu," kata Drona perlahan, "kau berkata persahabatan hanya milik yang setara." Ia menatap Drupada tanpa amarah. Justru ketenangan itulah yang paling menyakitkan. "Hari ini, aku tidak merampas segalanya darimu," lanjutnya. "Aku hanya mengambil separuh Pancala." Kemudian, dengan ironi yang terukur, Drona mengembalikan separuh wilayah itu kepada Drupada. "Sekarang kita setara," katanya. "Kau raja separuh kerajaanmu, aku penguasa separuh lainnya." Ini bukan kemurahan hati, ini adalah penghinaan yang dibingkai sebagai keadilan. Drupada dipaksa hidup bukan sebagai raja penuh, melainkan sebagai penguasa yang eksistensinya bergantung pada orang yang dulu ia rendahkan. Drona tidak tertawa. Ia tidak mempermalukan Drupada dengan teriakan. Ia membalas dengan struktur, hukum, dan legitimasi. Penghinaan yang dulu bersifat verbal kini dijawab dengan realitas politik. Pada titik ini, dendam Drona mencapai puncak formalnya. Namun ironi terbesar justru lahir di sini. Dengan membagi Pancala, Drona tidak mematikan konflik, ia mewariskannya. Drupada pulang dengan mahkota yang retak dan hati yang penuh api. Jika kamu suka dengan kisah-kisah Mahabharata lainnya, jangan lupa subscribe agar kami makin semangat. Dan buat yang sudah subscribe, kami doakan agar diberi kelancaran rezeki dan kesehatan. Amin. Drupada kembali ke Pancala bukan sebagai raja yang utuh, melainkan sebagai penguasa yang hidup di bawah bayang-bayang penghinaan. Separuh kerajaannya telah direnggut
bukan oleh musuh asing, melainkan oleh sahabat lama yang kini berdiri sejajar dengannya sebagai penguasa. Setiap keputusan, setiap upacara, setiap tatapan rakyatnya menjadi pengingat bahwa mahkotanya tidak lagi utuh. Drupada memahami satu kenyataan pahit. Ia tidak mungkin merebut kembali kehormatannya melalui perang biasa. Selama Drona hidup, selama ia dilindungi oleh legitimasi Hastinapura, setiap serangan terbuka hanya akan mengulang kehinaan. Maka dendam Drupada mengambil bentuk yang berbeda, lebih sunyi, lebih sakral, dan jauh lebih berbahaya. Ia memilih jalan ritual. Drupada memerintahkan dilakukannya Yajna Agung, sebuah pengorbanan suci yang tidak hanya bertujuan memohon restu dewa, tetapi secara eksplisit mengikat takdir. Api upacara dinyalakan bukan untuk berkah, melainkan untuk pembalasan. Para resi dipanggil, mantra-mantra dilafalkan, dan tujuan itu diucapkan dengan gamblang. Kehancuran Drona. Dari api ritual itu, lahirlah Drestadyumna, seorang putra yang sejak kelahirannya telah diberi misi tunggal, membunuh Drona. Ia tidak lahir sebagai anak yang bebas memilih jalan hidupnya, melainkan sebagai senjata yang diberi nama dan takdir. Sejak napas pertamanya, hidupnya telah diarahkan pada satu akhir. Tak lama kemudian, dari api yang sama lahir Drupadi. Berbeda dengan kakaknya, Drupadi tidak diciptakan untuk membunuh, melainkan untuk mengikat aliansi. Kecantikannya, keberaniannya, dan perannya kelak bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari perhitungan politik Drupada. Melalui Drupadi, Pancala akan terhubung dengan Pandawa, musuh alami pihak yang melindungi Drona. Dengan dua kelahiran ini, dendam Drupada tidak lagi bersifat personal. Ia dilembagakan. Ia disematkan ke dalam darah, keluarga, dan masa depan kerajaan. Apa yang dulu hanya konflik dua sahabat, kini berubah menjadi konflik antar generasi. Ironinya jelas. Drupada mengulangi kesalahan yang ia lakukan pada Drona. Jika dulu ia meremehkan dampak satu penghinaan, kini ia dengan sadar menciptakan anak-anak yang hidup di bawah beban dendam. Ia memanfaatkan takdir sebagaimana Drona memanfaatkan ilmu. Sejak saat itu, konflik Drona Drupada tak lagi bisa diselesaikan dengan pengakuan atau permintaan maaf. Ia telah berubah menjadi naskah takdir yang ditulis melalui ritual, disahkan oleh dewa, dan akan dipentaskan di medan perang. Dan ketika dendam dilembagakan, korban pertamanya bukan musuh, melainkan generasi yang tidak pernah memilih untuk membencinya. Kurukshetra bukan sekadar medan perang. Ia adalah panggung raksasa tempat puluhan tahun luka, janji yang dikhianati, dan dendam yang diwariskan akhirnya bertemu dalam satu ruang terbuka. Apa yang dulu hanya kata-kata di balairung istana kini menjelma barisan pasukan, teriakan perang, dan langit yang dipenuhi debu kematian. Drona berdiri di pihak Kurawa sebagai Panglima Agung. Ia bukan lagi Brahmana yang terhina, melainkan otak perang yang mengatur ribuan nyawa. Setiap formasi yang ia susun adalah bukti bahwa ilmu bisa menandingi jumlah dan strategi bisa menekan takdir. Selama Drona memimpin, pasukan Pandawa terdesak. Ksatria-ksatria besar gugur satu persatu, seolah perang ini memang ditakdirkan untuk dimenangkan olehnya. Di sisi lain medan, Drupada menyaksikan semuanya dengan dada yang tak pernah benar-benar tenang. Ia berada di pihak Pandawa, terlindungi oleh aliansi yang ia bangun melalui Drupadi. Namun keberadaannya di Kurukshetra bukan sekadar sebagai sekutu politik. Ia datang membawa harapan sunyi, melihat Drona jatuh oleh tangan anak yang ia ciptakan untuk tujuan itu, Drestadyumna. Takdir memilih jalan yang lebih kejam. Di tengah kekacauan perang, Drupada terpisah dari pasukannya. Usianya telah lanjut,
Tenaga tidak lagi sebanding dengan amarah yang ia bawa ke medan itu. Dari balik barisan Kurawa muncul Aswathama, putra Drona, dengan mata yang menyala oleh kemarahan dan kesetiaan pada ayahnya. Pertemuan mereka singkat, brutal, dan tanpa kehormatan dialog. Drupada mengenali wajah itu. Anak Drona, ucapnya, mencoba berdiri tegak meski tubuhnya terluka. Aswatthama tidak menjawab dengan kata-kata. Baginya, Drupada bukan raja, bukan sekutu Pandawa, bukan ksatria tua. Ia adalah sumber luka ayahnya. Ia adalah alasan mengapa hidup Drona dipenuhi dendam. Serangan itu cepat. Tidak ada duel panjang. Tidak ada adu kehormatan. Drupada roboh di tanah Kurukshetra. Darahnya membasahi debu medan perang. Tewas bukan oleh Drona yang ia ciptakan musuhnya, melainkan oleh putra Drona yang tidak pernah ia perhitungkan. Inilah ironi tertajam dari seluruh konflik. Drupada mati tanpa melihat tujuannya tercapai. Ia mati sebelum Drona jatuh, dan ia mati oleh tangan generasi berikutnya, tepat seperti dendam yang ia institusikan sendiri. Api yang ia nyalakan kini membakar dirinya lebih dulu. Bagi Drona, kematian Drupada bukan kemenangan. Ia bahkan tidak melihatnya secara langsung. Musuh lamanya telah gugur, tetapi kehampaan justru menganga. Tidak ada penutupan, tidak ada pembenaran, hanya kesadaran bahwa perang telah melampaui kendali siapapun. Kurukshetra pun berubah menjadi simbol kegagalan manusia mengakhiri dendamnya tepat waktu. Di medan itu, Drupada kehilangan nyawa, Drona kehilangan makna, dan perang terus bergerak menuju tragedi yang lebih gelap, di mana bahkan kebenaran pun akan dikorbankan demi kemenangan. Setelah gugurnya Drupada, perang tidak berhenti, justru memasuki fase paling gelap. Drona masih berdiri sebagai panglima Kurawa, dan selama ia hidup, keseimbangan perang tidak mungkin dipulihkan. Kejeniusan militernya membuat setiap hari Kurukshetra menjadi neraka bagi pasukan Pandawa. Dharma perang yang ia junjung secara teknis tetap terjaga, tetapi arah moralnya mulai retak. Para pemimpin Pandawa menyadari satu kenyataan pahit. Drona tidak bisa dikalahkan melalui cara ksatria biasa. Selama ia bertempur dengan penuh kesadaran dan keyakinan, tidak ada yang mampu menandinginya. Maka jalan yang dipilih bukanlah kekuatan, melainkan manipulasi, sebuah pelanggaran halus terhadap nilai yang selama ini mereka klaim bela. Rencana itu sederhana dan kejam. Kabar palsu disebarkan. Aswathama telah gugur. Ketika suara itu akhirnya sampai ke telinga Drona, dunia seakan berhenti. Ia yang telah mengorbankan segalanya demi kehormatan dan ilmu, memiliki satu titik rapuh yang tak pernah ia sembunyikan, putranya. Aswathama mati? Tanyanya, hampir berbisik. Yudhishthira yang dikenal tak pernah berdusta, mengucapkan kalimat yang membelah Dharma. Aswathama telah mati, lalu menambahkan dengan suara tertelan, gajah. Kebenaran setengah itu cukup. Keyakinan Drona runtuh, senjata terlepas dari tangannya. Ia duduk bermeditasi di tengah medan perang, bukan untuk bertarung, melainkan untuk melepaskan hidup. Di saat itulah aturan perang dilanggar secara terang-terangan. Drestadyumna maju. Putra yang dilahirkan dari ritual dendam itu kini berdiri di hadapan guru ayah-ayahnya. Tanpa duel, tanpa peringatan, ia memenggal kepala Drona yang tak lagi mengangkat senjata. Darah tumpah di tanah Kurukshetra bukan sebagai simbol kemenangan, melainkan sebagai noda pada Dharma. Ironinya sempurna dan kejam. Drupada mati oleh Aswathama, putra Drona. Drona mati oleh Drestadyumna, putra Drupada. Keduanya tidak mati sebagai ksatria dalam duel terhormat. Keduanya gugur melalui celah moral yang diciptakan oleh dendam mereka sendiri. Apa yang dimulai sebagai janji masa kecil kini berakhir. Sebagai pelanggaran terhadap prinsip paling suci perang,
Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada kepuasan. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan kutukan. Kematian Drona tidak membawa pemulihan, dan kematian Drupada tidak membawa keadilan. Dharma yang selama ini dijadikan alasan untuk berperang, kini berdiri telanjang, tercemar oleh kebohongan, manipulasi, dan darah orang-orang yang seharusnya paling menjunjungnya. Di titik ini, perang telah menang atas manusia, dan manusia telah kalah atas dendamnya sendiri. Perang berakhir, tetapi kehancuran tidak ikut pergi. Yang tersisa bukan hanya tubuh-tubuh di Kurukshetra, melainkan kehidupan yang harus berjalan dengan beban yang tidak pernah mereka pilih. Anak-anak dari Drona dan Drupada tumbuh sebagai pewaris kemenangan semu. Hidup, namun dikurung oleh konsekuensi dendam orang tua mereka. Drestadyumna hidup dengan satu label yang tak bisa ia lepaskan, pembunuh guru. Tak ada upacara yang mampu membersihkan darah Drona dari tangannya. Ia diciptakan untuk membunuh. Dan ketika tugas itu selesai, ia tidak diberi ruang untuk menjadi apapun selain alat. Takdir yang dipaksakan sejak kelahiran menutup kemungkinan penebusan. Aswathama menanggung nasib yang lebih panjang dan lebih kejam. Setelah pembantaian keji di malam hari, ia dikutuk untuk mengembara tanpa akhir, terluka, sepi, dan dijauhi dunia. Ia hidup bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai peringatan. Dendam ayahnya yang ingin memulihkan kehormatan justru melahirkan anak yang kehilangan segalanya. Drupadi yang sejak lahir menjadi simpul politik, menjalani hidup dalam kehilangan berlapis. Ayahnya gugur, anak-anaknya tewas, suami-suaminya hancur oleh perang. Ia menjadi ratu, tetapi tanpa kerajaan batin. Dalam dirinya, dendam tidak berubah menjadi amarah, melainkan menjadi kesedihan panjang yang tak pernah benar-benar sembuh. Tidak ada satu pun dari mereka yang benar-benar menang. Yang diwariskan bukan kejayaan, melainkan trauma. Konflik Drona Drupada membuktikan bahwa dendam tidak berhenti pada satu generasi. Ia mencari tubuh baru untuk ditinggali, jiwa baru untuk dirusak. Di akhir kisah ini, pelajaran terbesar justru pahit. Kesalahan orang tua, terutama yang dibungkus kehormatan dan kekuasaan, selalu ditagih dari anak-anak, dan harga yang mereka bayar hampir selalu lebih mahal dari luka awal yang memicunya. Inilah sisa terakhir dari tragedi ini, bukan kematian, tetapi kehidupan yang dipaksa menanggung akibatnya.